Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa kaum muslimin wal muslimat rahimatullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kenikmatan bisa menjalankan puasa Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Doa yang senantiasa sering kita panjatkan di tahun-tahun yang lalu, alhamdulillah kita bersama-sama penuhi pada tahun ini. Jamaah rahimatullah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, menjelang buka bersama ataupun menjelang kita berbuka di sore hari ini, sedikit kita memberikan pencerahan kepada kita semuanya, khususnya kepada saya dan umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Pada sore hari ini kita akan mencoba berbicara terkait dengan peran pemuda dalam menyebarkan kebaikan di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kaum muslimin wal muslimat rahimatullah, berbicara tentang pemuda terkait dengan generasi muda di Undang-Undang kita nomor 40 tahun 2009 yang dinamakan pemuda adalah manusia ataupun warga kita yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun. Di saat itu usia pemuda menjadi agen perubahan yang di dalamnya tentunya mempunyai karakter-karakter tertentu. Wabil khusus yang harus dimiliki oleh para pemuda adalah kekuatan, semangat, dan motivasi. Kaum muslimin wal muslimat rahimatullah, pemuda di dalam organisasi Muhammadiyah telah didirikan sekian lama, yaitu pada tanggal 2 Mei 1932 ataupun bertepatan di 26 Dzulhijjah 1350 Hijriah. Dan selanjutnya pendirian Ikatan Pemuda Muhammadiyah dimatangkan secara nasional pada tanggal 18-20 Juli 1961 di Surakarta. Tepatnya pada tanggal 5 Syafar 1381 Hijriah. Alhamdulillah pada saat itu diketahui oleh Hilman Ma'ruf sebagai ketua umum dan sekjennya Wirsam Hasan. Kaum muslimin wal muslimat rahimatullah, ketika kita berbicara masalah pemuda, tentunya sangat besar tumpuhan masyarakat, khususnya umat Islam dan umumnya umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa pemuda menjadi agen perubahan. Kalau kita ingat, saudara-saudara sekalian, pepatah Bung Karno yang mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut akar Semeru. Tetapi ketika beri aku 10 pemuda,
niscaya akan aku guncang dunia. Para hadirin, pemirsa dimanapun berada, maka ketika pemuda menjadi tumbuhan oleh masyarakat, oleh bangsa kita ini, oleh umat Islam, tentunya kita tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Quran sebagai orang Islam, bahwa kiprah pemuda ataupun golongan muda sudah dipelopori oleh umat yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi 18 ayat 9 sampai 26. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ketika kita membaca surat Al-Kahfi, maka ada beberapa ayat yang harus kita ringkas dan kita simpulkan. Di dalamnya ada 4 yang harus kita kaji bersama, yang harus dimiliki bersama oleh kalangan pemuda. Yang pertama, pemuda harus memiliki karakter iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pemuda harus tangguh di dalam akidah, di dalam tauhid, bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya satu-satunya Allah yang patut kita sembah, dan satu-satunya Allah yang patut kita mohon pertolongan. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Kahfi tersebut datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pemuda sudah melakukan keimanan, ketakwaan pada Allah, maka tidak akan sulit. Allah akan senantiasa memberikan hidayah dengan jalan apapun, sehingga hidayah itu akan senantiasa terpancar di perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, karena keimanan itulah, maka pemuda harus senantiasa berlindung, bertumpu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan bahwa pemuda harus mempunyai hati yang tangguh, yang tidak bisa tergeser dari godaan-godaan yang ada di lingkungannya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ada surat ayat di dalam Al-Quran selain surat Al-Kahfi juga disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 60. Di dalam surat Al-Yusuf, surat 30. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, di samping karakter-karakter tadi yang tercermin di dalam surat-surat di dalam Al-Quran, maka pemuda harus mempunyai identitas tersendiri di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Banyak sekali para pemuda yang bergerak mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid-masjid, mengadakan buka bersama, mengadakan pembagian takjil di jalan-jalan,
mengadakan bersih-bersih masjid, dan sebagainya. Tetapi sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan itu, maka tanamkanlah identitas pemuda. Paling tidak ada 9 identitas yang harus dimiliki oleh para pemuda. Jamaah rahimatullah, menjelang kita buka puasa, mari kita kupas 9 identitas pemuda. Yang pertama, pemuda harus mempunyai sikap idealis. Sikap idealis ini tercermin di dalam pemuda saat menentang raja-raja yang zalim karena melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar. Yang kedua, identitas pemuda harus mempunyai sifat kritis dan sangat berani menentang kekafiran, yang ini dikisahkan di dalam kisah nabi-nabi zaman dahulu. Nah, Ibrahim meskipun sampai pada saatnya dibakar oleh Raja Namrud. Dan yang ketiga, bahwa pemuda harus mempunyai identitas ingin memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ini juga dikisahkan oleh pemuda pada saat itu bersama-sama di penjara oleh Nabi Yusuf. Jadi bersama-sama di penjara, bersama-sama di jeruji besi, ada seorang dua pemuda yang senantiasa ingin tahu, senantiasa ingin tahu apa-apa terkait dengan yang dilakukan oleh seorang Nabi Yusuf. Yang keempat adalah optimis. Pemuda harus mempunyai sifat optimis. Yang ini banyak sekali zaman sekarang bahwa kalangan pemuda yang senantiasa ragu untuk melakukan aktivitas, yang mempunyai keraguan-raguan untuk berjuang, tidak mempunyai rasa-rasa optimis. Yang kelima adalah istiqomah. Istiqomah tentunya sangat diperlukan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada saat bulan Ramadan. Karena banyak sekali rayuan-rayuan yang menjerumuskan kita untuk tidak beraktivitas di dalam kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Yang keenam, pemuda harus mandiri, penuh dengan integritas, dan ini digambarkan di dalam sifat Nabi Ismail. Yang ketujuh, pemuda harus selalu pintar di dalam mencari strategi, di dalam melaksanakan perjuangan, pintar untuk melakukan kegiatan-kegiatan, untuk mencari terobosan-terobosan bahwa pemuda adalah tonggak kehidupan. 8, pemuda harus dinamis dan kreatif. Harus senantiasa bekerja keras. Karena hari ini harus lebih baik hari yang kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa pemuda harus senantiasa merubah sehingga Allah juga akan merubahnya. Yang terakhir 9, pemuda harus senantiasa berpikir positif. Jangan sekali-kali para pemuda memberikan kesempatan berpikir atau sesuatu di dalam pikiran kita negatif, pikiran-pikiran yang tidak berguna. Tetapi pemuda harus senantiasa diberikan pemikiran-pemikiran positif. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, menjelang berbuka kita,
Bulan puasa Ramadan adalah bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan hidayah, bulan penuh dengan pengampunan, yang tentunya ini sangat-sangat momentum bisa kita manfaatkan untuk melakukan sebuah kebaikan. Oleh karena itu, para pemuda, kami berharap marilah di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini, kita berikan kesempatan hati kita, tubuh kita, pikiran kita melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat makna dari Ramadan adalah panas terik yang membara. Artinya pemuda harus mempunyai sifat yang membara, yang bisa membakar dosa-dosa kaum muslimin dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah sepintas peran pemuda di dalam melaksanakan kegiatan bulan Ramadan. Semoga pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Islam kita, senantiasa memiliki giroh perjuangan, melaksanakan kebaikan, jangan senantiasa memberi contoh di dalam keburukan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.